Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Bertemu lagi dengan saya, Wuri Handayani dari UPT SDN 01 Ayringkih, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Waikanan. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 2.1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seorang guru dalam kegiatan belajar mengajar untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik di kelas. Artinya, dalam hal ini, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mendukung setiap peserta didik di kelas dalam mewujudkan segala kelebihan dan kekurangan masing-masing yang di dalamnya terdapat minat, bakat, gaya belajar, pola pikiran, kemampuan literasi, sehingga diperlukan usaha guru untuk memenuhi kebutuhan mereka agar lebih berpusat pada peserta didik. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru harus memahami tujuan pembelajaran, memahami dan merespon kebutuhan belajar murid, melakukan asesmen diagnostik awal, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian secara berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar peserta didik, guru harus memahami 3 aspek sebagai berikut. Yang pertama adalah kesiapan belajar peserta didik atau readiness, yang kedua adalah minat peserta didik, dan yang ketiga adalah profil belajar peserta didik. Pada kesiapan belajar peserta didik atau readiness, mengharuskan seorang guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah peserta didik ketahui, serta dimaknai sebagai tingkat pengukuran kefokusan pemikiran peserta didik dalam menghadapi pembelajaran. Kebutuhan peserta didik yang selanjutnya adalah minat peserta didik. Minat setiap peserta didik pasti berbeda satu sama lain. Minat adalah salah satu motivator penting bagi peserta didik untuk dapat terlibat secara aktif dalam melakukan proses pembelajaran di kelas. Kebutuhan selanjutnya adalah profil belajar peserta didik. Profil belajar peserta didik biasanya meliputi lingkungan peserta didik, kemudian budaya sekitar peserta didik, gaya belajar peserta didik itu sendiri, dan kecerdasan majemuk yang dimiliki oleh peserta didik. Kebutuhan belajar peserta didik dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, mengamati perilaku peserta didik. Yang kedua, merespon dan melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran sebelumnya. Yang ketiga, membaca rapor peserta didik di kelas sebelumnya. Selanjutnya adalah melakukan diskusi dengan guru kelas sebelumnya. Selanjutnya yang kelima adalah melakukan identifikasi pengetahuan awal kepada peserta didik, dan yang terakhir adalah melakukan berbagai penilaian diagnostik dan formatif yang dilakukan kepada peserta didik. Strategi yang dapat dilakukan untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi adalah melalui 3 tahapan atau 3 jenis pembelajaran diferensiasi. Yang pertama adalah pembelajaran diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Pada diferensiasi konten, dilakukan berkenaan dengan materi apa yang akan dipelajari, konsep atau keterampilan apa yang akan dipelajari berdasarkan kurikulum sekolah, dengan tahapan membedakan praktik pengorganisasiannya atau format penyampaiannya saja, bukan merubah standar kurikulum yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Kan, pada diferensiasi proses, berupa kegiatan yang memungkinkan terjadinya kegiatan peserta didik untuk melatih diri, memahami dan memaknai materi pembelajaran yang diajarkan melalui berbagai sumber,
dengan cara membedakan proses yang dijalani oleh peserta didik masing-masing. Biasanya dalam diferensiasi proses ini digunakan beberapa media pembelajaran yang memungkinkan pemahaman peserta didik itu sendiri. Dan pada tahapan diferensiasi yang ketiga ada diferensiasi produk. Pada diferensiasi produk, pembelajaran dilakukan dengan pembuktian hasil belajar, latihan penerapan dan pengembangan materi yang telah dipelajari oleh peserta didik dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat pemahamannya. Pada diferensiasi produk, peserta didik diharapkan menghasilkan suatu produk atau hasil karya dalam setiap pemahaman materi yang diajarkan. Apakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain dalam pendidikan guru penggerak? Ada keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan seluruh modul yang telah dipelajari dalam pendidikan guru penggerak. Di antaranya, modul 1.1 dengan modul 2.1. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik berdasarkan pemahaman filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, keterkaitan antara modul 1.2 dengan 2.1 adalah dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, setiap guru penggerak harus berpihak pada peserta didik, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan pemenuhan kebutuhan belajar peserta didik. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan peserta didik dengan menuntun peserta didik untuk merdeka belajar. Hal ini tentu sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Ada keterkaitan antara modul 1.3 dan 2.1, yaitu dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi dapat dijadikan suatu strategi untuk mewujudkan visi seorang guru penggerak yang lebih berpihak pada peserta didik dalam melakukan pembelajaran di kelas. Sehingga tentu hal ini sangat berkaitan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang mengutamakan kepentingan peserta didik. Dan yang terakhir, ada juga keterkaitan antara modul 1.4 dengan modul 2.1 ini. Di antaranya, dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, antara peserta didik dan guru harus memiliki kesepakatan atau keyakinan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai budaya positif sebagai bentuk penerapan disiplin positif di sekolah. Refleksi dan kesimpulan dari saya sendiri setelah mempelajari modul 2.1 dan keterkaitannya dengan modul-modul yang lain yang telah saya pelajari dalam pendidikan guru penggerak ini, saya meyakini dan saya berharap dalam melakukan pembelajaran di kelas, saya dapat melakukan pembelajaran yang sesuai dengan alur pembelajaran berdiferensiasi dan sesuai dengan landasan filosofis Ki Hajar Dewantara, sehingga pembelajaran di kelas mampu memihak kepada peserta didik dan membahagiakan peserta didik itu sendiri. Demikianlah video penerapan koneksi antar materi pada modul 2.1 dari saya, Wuri Handayani. Terima kasih saya ucapkan. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Guru bergerak, Indonesia maju.